Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online. Untuk itu, saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Datang Hadirat Tuhan. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online ini. Kami akan memuliakan ibadah ini ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, biar menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat satu pujian dari lagu yaitu Bila Roh Allah Ada. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dian. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian dari Bapa Engkau Sungguh Baik. Sungguh baik.
Shalom adik-adik remaja yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa kembali bersama Kakak Dian di ibadah kebaktian remaja minggu ini. Dan kita akan kembali membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang tak pernah lekang di dalam kehidupan kami. Secara khusus, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama dengan remaja Gereja Pok Jemaat Kanaan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari Tuhan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik terkasih, pada minggu ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12 di bawah judul Makedonia ke Troas. Kakak Dian akan bacakan dan Kakak Dian harap adik-adik juga ikut membaca dari rumah masing-masing. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus keduanya dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri di atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan ini dan memberlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik terkasih, minggu lalu kita telah membahas tentang bagaimana kehidupan Paulus dan perjalanan penginjilan Paulus di kota Korintus. Dan kalau adik-adik boleh tahu, sebagian besar dari bagian awal kitab Kisah Para Rasul itu menjelaskan bagaimana perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Nah, ternyata selain di kota Korintus, Rasul Paulus terus melanjutkan perjalanan penginjilannya.
Setelah ia di kota Korintus, ia menuju ke kota Antiokhia dan tibalah ia di kota Efesus. Di kota Efesus, Bapak Paulus juga menghadapi tantangan. Dan tantangan ini disebabkan karena keributan yang dibuat oleh Bapak Demetrius. Demetrius ini merupakan tukang perak yang bekerja untuk membuat kuil-kuil dewa Artemis. Dan kedatangan Bapak Paulus ini menjadi keresahan tersendiri buat Bapak Demetrius ini, karena dia beranggapan dengan keberadaan Paulus, maka penghasilan dan pekerjaan dari Demetrius akan semakin berkurang. Hal ini wajar adik-adik, karena pada saat itu banyak orang yang meninggalkan penyembahan berhala terhadap dewa Artemis dan beralih dan menyembah kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Setelah keributan tersebut berhasil dihadapi, berhasil diatasi, Paulus menjalankan pelayanan pastoralnya dengan baik. Ia mengumpulkan murid-muridnya yang ada di Efesus, menguatkan hati mereka. Kemudian setelah itu, Paulus kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya. Adik-adik tahu apa maksud dan tujuannya? Ternyata Paulus akan berangkat lagi ke kota Makedonia. Jadi dari Efesus, dia berniat untuk ke Makedonia. Ternyata selama perjalanan, Paulus harus melalui beberapa kota-kota Yunani. Dan Paulus tinggal di sana selama 3 bulan lamanya. Di kota Yunani, Paulus juga mendapat tantangan. Dia mendapat tekanan dari orang-orang sebangsanya. Dan hal ini yang mengakibatkan Bapak Paulus tidak jadi berlayar ke kota Syria, melainkan ia harus kembali ke kota Makedonia. Nah, beruntungnya adik-adik, Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan telah menyediakan penolong bagi Paulus. Paulus tidak pernah sendirian. Paulus selalu ditemani oleh saudara-saudara seimannya yang mengikuti dia dan mendukung setiap pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Setelah perjalanan sedemikian lamanya, tibalah ia di kota Troas. Di kota Troas ini adik-adik, terjadilah suatu peristiwa yang besar, di mana kuasa Tuhan ditunjukkan melalui Rasul Paulus. Kita baca bersama-sama tadi di ayat 7. Pada saat itu, dilakukanlah suatu perkumpulan dan makan malam bersama. Waktu itu, Paulus bercerita dan berbincang dengan orang-orang yang ada di situ. Dan waktunya itu lama sekali. Ada seorang anak muda yang bernama Eutikus. Eutikus ini duduk di jendela, mendengarkan cerita dan melakukan perbincangan dengan Paulus. Karena waktunya sangat lama, ia pun ngantuk. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dia jatuh dari lantai 3 ke bawah. Pada saat itu, orang-orang yang melihatnya mengatakan bahwa Eutikus telah mati. Tetapi Paulus langsung ke bawah dan mendekap Eutikus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Paulus mengatakan, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Adik-adik yang terkasih, lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu. Itu semua bukan karena kekuatan dari Paulus semata, tapi itu karena mujizat yang Tuhan boleh kehendaki terjadi untuk orang-orang yang beriman. Adik-adik yang terkasih, apa yang dilakukan Paulus itu mendatangkan sukacita. Bukan sukacita bagi keluarga Eutikus semata, tetapi bagi orang-orang yang menyaksikan perbuatan Tuhan pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Paulus itu menunjukkan kuasa Tuhan nyata di kehidupan Eutikus. Adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Terkadang kita sebagai seseorang banyak
yang merasa tidak yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya. Bahkan dia kemudian merasa rendah diri dan merasa bahwa ia tidak mempunyai kemampuan apapun, sehingga ia enggan ikut melayani, bahkan menarik diri dari pelayanan apapun. Dari kisah hari ini seharusnya mampu menguatkan kita bahwa kita sebagai orang-orang beriman itu dipilih dan mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seperti Bapak Rasul Paulus yang Tuhan mau pakai dengan luar biasa, bukan hanya memakai bibir dan mulutnya untuk menyatakan firman Tuhan, tapi mampu membuat suatu mujizat. Di situ Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui Rasul Paulus. Adik-adik terkasih, menjadi alat untuk menunjukkan kuasa Tuhan bukan sebatas mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan, atau memberitakan firman Tuhan. Kita juga dipakai Tuhan untuk segala aspek kehidupan kita. Misalnya, ketika kita berada di rumah, maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Mampukah kita untuk menjadi berkat buat keluarga kita, walaupun kita masih remaja? Ketika kita berada di sekolah, mampukah adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik adalah siswa yang benar-benar Tuhan mau pakai dengan kemampuan adik-adik untuk menyatakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan teman-teman kalian di sekolah? Adik-adik yang terkasih, kita semua telah dilengkapi oleh kemampuan dan talenta dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah adik-adik sadar dan mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik? Adik-adik yang terkasih, kita tahu bersama besok sudah 17 Agustus. Kita kembali merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. 75 tahun lamanya Indonesia telah merdeka, dan adik-adik dapat merasakan kemerdekaan itu. Ketika adik-adik membaca atau melihat di Google, di YouTube, bahkan mendengarkan cerita dari guru kalian, kita tahu bersama bahwa pengorbanan nenek moyang kita untuk merebut kemerdekaan itu tidak mudah. Sekarang kemerdekaan kita sudah nikmati. Pertanyaannya, bagaimanakah adik-adik sebagai siswa, sebagai anak-anak remaja mampu mengisi kemerdekaan itu dengan baik? Adik-adik, Tuhan mengharapkan kita untuk mengembangkan kemampuan kita, sehingga kemampuan kita itu dapat menjadi alat untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya di sekolah, di rumah, tapi di bangsa dan negara kita. Mari adik-adik, jadikan diri adik-adik siap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Nah adik-adik, tiba waktunya kita akan menghafal ayat hafalan kita yang minggu lalu. Dan ayat hafalan minggu lalu terambil dari Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Kakak Dian bacakan, adik-adik yang sudah menghafal silakan hafal di rumah kalian masing-masing, di depan keluarga kalian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Dan ayat hafalan untuk minggu depan terambil di Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi demikian, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Kakak Dian harap kalian semua dapat dengan penuh setia menghafal ayat hafalan setiap minggunya. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Dari utara
Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian dari Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah ini Tuhan, yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Kami dapat membaca dan menemukan sebagian firman Tuhan. Hari ini kami kembali dikuatkan dari cerita Rasul Paulus dalam proses perjalanan penginjilannya dimanapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah-Mu semata. Ketika Tuhan mau memakai Paulus dengan luar biasa, maka Tuhan pun mampu memakai kami setiap anak-anak Tuhan dengan luar biasa. Biarkan kami mampu menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Baik ketika kami berada di rumah, di sekolah, di gereja, bahkan di lingkungan sehari-hari kami. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang boleh mengikuti ibadah online pada saat ini. Engkau berkati kami di dalam masa muda kami, di dalam sekolah kami, di dalam pergaulan kami, di dalam pelayanan yang kami lakukan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga di masa-masa muda kami dapat mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermakna, dan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan segala cita-cita kami ke dalam Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk dapat belajar dengan tekun, sehingga suatu saat apapun yang menjadi cita-cita kami itu dapat tercapai di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah. Mereka yang sakit, mari Tuhan jamah Engkau berikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Mungkin teman kami yang lagi berpergian, kiranya Engkau menjaga mereka, melindungi mereka, dan berikan sukacita. Bahkan teman kami yang mungkin sudah malas, mari Tuhan ketuk pintu hati mereka dan berikan semangat bagi mereka untuk tetap setia mengikuti ibadah, sekolah minggu, dan kebaktian remaja tiap minggunya. Tuhan yang baik, pada saat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada mereka. Engkau berkati dalam setiap langkah kehidupan mereka, segala cita-cita dan harapan mereka. Engkau berkati dalam pergaulan mereka, dalam pendidikan mereka, dan dalam masa muda mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, memberikan mereka kemampuan dalam mendidik dan membimbing kami anak-anak remaja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang besok akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih untuk kemerdekaan yang boleh kami rasakan. Ajar kami menjadi anak-anak remaja yang mampu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya Bapa. Biarkan ya Tuhan, negara kami di 75 tahun ini dapat menjadi negara yang aman, sejahtera, penuh kedamaian dan sukacita. Engkau berkati pemerintahan yang telah ditunjuk. Kami yakin dan percaya itu merupakan wakil Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan mereka mengambil setiap pelayanan mereka dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Berikan mereka roh takut akan Tuhan sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dan rakyat Indonesia dapat merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk pengurus, bahkan kakak-kakak guru sekolah minggu
yang senantiasa dengan penuh setia melakukan pelayanan secara daring. Engkau berkati mereka semua dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang mereka lakukan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Mari Tuhan layakkan dan terimalah ya Tuhan, sehingga semua yang kami beri itu dapat bermanfaat bagi pelayanan firman di sekolah minggu kebaktian remaja, di gereja kami, bahkan di tengah-tengah dunia. Ampunkanlah segala dosa kami yang tidak berkenan ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dari Terima Kasih Tuhan. Ibadah kita saat ini telah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.